Yo minasan, para pecinta OP semuanya, yang wibu atau bahkan otaku. Nah, mari sedikit mendengar kisah atau cerita ini. Cerita ini bukan imu, bukan juga bertujuan mengganggu cerita utama One Piece. Karena cerita utama One Piece hanya milik Eiichiro Oda. Admin hanya mengarang cerita berdasarkan karakter yang berasal dari karya Eiichiro Oda. Ya, kalau bahasa gaulnya itu fan fiction. Ya, segala jenis drama atau tempat dan karakter yang tidak ada di dalam One Piece itu sepenuhnya karangan admin. Ya, langsung saja kita simak dan selamat mendengar. Kisah Petualangan Anak Kembar Monkey D. Luffy. Episode pertama. 14 tahun setelah War of the Beasts atau Perang Marineford, di suatu tempat di Grand Line di Amazon Lily, di ruang utama Istana Kuja. Hebi Hime sama, kedua anak Anda sudah pulang, ucap Margaret. Oh iya, suruh mereka masuk, Margaret, dan terima kasih telah menemani mereka, balas Hancock. Sama-sama, Hime sama, saya permisi dulu. Lalu masuklah kedua anak kembar Hancock, anak hasil hubungan dengan Monkey D. Luffy, hubungan yang terjadi di kapal angkatan laut sebelum Monkey D. Luffy menerobos Impel Down untuk mencoba menyelamatkan kakaknya. Yang tertua bernama Monkey D. Rather. Anak laki-laki berumur 14 tahun itu terlihat gagah seperti sang ayah dan berwibawa seperti ibunya. Dengan tinggi 165 cm, rambut seleher berwarna hitam, serta codet di bagian pipi saat jatuh waktu bermain di hutan 2 tahun yang lalu. Berpakaian kaos bermotif kuja dan celana jeans selutut khas ayahnya, disertai sendal jepit yang membuatnya makin seperti Luffy kedua. Dia sepertinya sangat mewarisi sifat ayahnya, polos, hobi makan, berpikir simpel. Ya, apalagi dengan badan Rather yang sudah atletis dan hobi Rather yang suka menghabiskan waktu di hutan Amazon Lily. Dan diam-diam sering menyeberang ke pulau Rusukaina untuk berlatih bersama Rayleigh. Rather sudah tumbuh menjadi anak yang sangat kuat dengan menguasai cara bermain pedang, ketahanan fisik, dan kekuatan yang luar biasa. Ditambah bahwa di umur 12 tahun, dia sanggup menaklukkan 85% populasi makhluk Pulau Rusukaina dan juga sanggup menguasai 3 bentuk haki. Namun, Rather memutuskan untuk merahasiakan ini dari ibunya. Dan yang kedua, atau yang termuda, bernama Monkey D. Angel. Anak yang lahir 2 menit setelah Rather lahir. Ini merupakan anak perempuan. Dia benar-benar seperti Rather, versi perempuan. Dengan tinggi 160 cm, rok selutut, dan top warna merah, dan jubah khas suku Kuja. Disertai membawa 2 bilah pedang di kedua sisi pinggangnya, dan rambut mengurai sepanjang punggungnya yang membuatnya makin mirip dengan ibunya. Angel juga adalah petarung yang cukup tangguh. Kemampuan Angel bukan berasal dari latihan dia bersama Rayleigh, tapi latihan dengan kakaknya. Dia sering berkedok dengan bilang bermain bersama Bibi Margaret dan Bibi Sweet Pea. Dia selalu memohon kepada Margaret untuk merahasiakan apa yang dia lakukan kepada ibunya, dan selalu bilang bahwa aku adalah anak dari Ratu Kuja, aku harus kuat, makanya aku belajar bertarung dengan Bibi Margaret. Angel menguasai beberapa ilmu yang juga dikuasai oleh kakaknya. Namun, lingkungan latihan Angel tidak sekeras Rather, hanya berlatih di halaman belakang rumah Sweet Pea. Tapi karena dia sering ikut bajak laut Kuja berlayar, dia juga punya banyak pengalaman di pertarungan. Ini membuat Rather unggul di kekuatan dan Angel unggul di strategi bertarung. Namun jangan salah, keunggulan Angel bukan hanya itu saja. Saat umurnya 11 tahun, dia tanpa sengaja memakan buah setan bernama Kaze Nomi atau buah setan tipologia angin yang membuat Angel begitu kuat. Namun Angel tidak pernah menggunakannya di depan ibunya, dan bajak laut Kuja hanya kakaknya yang mengetahui tentang kekuatan Angel tersebut. Lalu masuklah kedua anak Hancock dengan berjalan gagah. Adiknya berjalan lebih dulu dibandingkan dengan kakaknya yang memang terkenal sedikit punya sifat tidak selalu tertarik akan apapun. Selamat sore ibu, terima kasih telah mengizinkan aku dan kakak untuk pergi bermain, ucap Angel. Bagaimana Sobo Dipar, apakah menyenangkan? Iya ibu, aku dan kakak bersenang-senang, kami naik roller coaster. Terus kami, ibu, aku lapar, potong Rather dengan tampang inoken.
Oh iya bu, aku juga lapar. Loh, bagaimana dengan ceritanya? Tapi baiklah, karena ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kalian, makanya kalian langsung ke ruang makan ya. Baik bu, jawab keduanya. Di ruang makan Istana Kuja, mereka akhirnya makan dengan lahap. Layak ayahnya, nafsu kedua anak kembar itu sangatlah sama. Ibunya tersenyum dan akhirnya memulai percakapan. Nak, ibu besok akan berlayar dengan bajak laut Kuja. Kira-kira ibu akan 2 minggu berlayar. Untuk Angel, ibu tahu kau mahir bertarung dan beberapa kali ikut ibu berlayar. Namun kali ini kau jangan ikut dulu ya. Kenapa bu? Tanya Angel sehabis menggigit daging gorgon favoritnya. Karena kamu habis pulang dari Sabondi. Ibu mengerti kau ingin ikut. Namun ibu yakin kau lelah. Aku boleh ikut bu? Tanya Radir pada ibunya dengan muka polos. Apalagi kau Radir, kau ceroboh. Tidak seperti adikmu yang sudah pandai bertarung dan memang sudah punya pengalaman dalam bajak laut Kuja. Kalau kau ingin ikut, kau harus mulai berlatih dengan Bibi Marigold atau dengan anggota bajak laut Kuja lainnya. Tapi bu, Radir itu sangat kuat, bela Angel. Sudahlah Angel, keputusan ibu itu mutlak, potong Radir. Pokoknya ibu gak mau tahu. Sesudah makan kalian harus tidur ya. Ibu tak ingin kalian sakit. Baik bu, jawab keduanya. Setelah makan, kedua kakak adik kembar itu berjalan meninggalkan ruang makan dan pergi ke ruang tidur mereka. Sepanjang lorong Istana Kuja, Angin selalu bermuka sebel. Radir yang menyadari hal itu hanya tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Angin. Hihihihihihihihi. Tidak apa-apa. Lalu kenapa aku sebel? Ada apa denganmu? Tanya Radir. Aku sebel. Kau selalu dimanja oleh ibu. Jawab Angel ketus. Loh, dimanja kenapa? Kau jauh lebih dimanja oleh ibu dibandingkan aku. Kau sudah ikut berlayar sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan ibu ingin kau menggantikannya di saat kau sudah berumur 20 tahun. Menurutmu siapa yang lebih dimanja? Kau atau aku? Respon Radir seenaknya. Langkah Angel berhenti. Kemudian menatap sosok Radir yang acuh. Radir yang menyadari langkah adiknya yang berhenti, berbalik dan bertanya. Ada apa? Ada yang tertinggal? Tanya Radir heran. Kau tahu? Kau mengajariku banyak hal, lebih banyak dari yang diajarkan ibu dan kedua adiknya. Kau mengajarinya aku cara bertarung, mengajariku cara memanah, mengajariku cara menggunakan kekuatan bawah setan yang aku makan. Walaupun aku sudah sering kali bertarung semasa berlayar bersama ibu, dan aku sudah sering kali berlatih dengan kekuatan bawah setanku. Namun dengan semua pengalaman dan kemampuanku, aku tidak yakin dapat mengalahkanmu. Lalu jawab Radir cuek. Maksudku, ayolah kak. Kau lebih pantas menggantikan ibu dibandingkan aku, jawab Angel pasrah. Lalu Radir berkata, begini, ada beberapa hal kenapa kau lebih pantas daripada aku. Pertama, aku tidak tertarik menggantikan ibu. Kedua, sepanjang sejarah Kuja, pemimpin suku ini selalu perempuan. Aku menyadari bahwa dari segi sejarah kau lebih pantas dibandingkan aku. Dan apa? Tanya Angel, kau punya keinginan lain? Keinginan yang membuatmu lebih mulia itu daripada memimpin dan mengurusi suku tempat kau bertumbuh besar selama ini? Potong Angel karena sudah mulai tahu isi pikiran Radir. Ya, kau benar. Aku ada rencana untuk pergi dari pulau ini. Untuk berpetualangan dan menemui ayah, jawab Radir seenaknya sambil berlalu. Hei, tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan ayah? Memangnya kita punya ayah? Tanya Angel sambil mengejar kakaknya. Ya, kita punya ayah. Tapi aku tidak memberitahumu sekarang. Suatu saat, kau juga akan mengetahuinya. Hei kakak, ayolah. Tidak adil jika hanya kau yang tahu ayah kita siapa. Beritahu aku, harap Angel dengan mimik pemohon. Percayalah, jika saatnya tiba, kau akan tahu siapa ayah kita. Namun untuk sekarang jangan tanyakan hal itu kepadaku ataupun kepada ibu. Aku janji, jika saat itu tiba, kau akan aku beritahu. Tidak adil, aku akan tanya pada ibu. Dari Angel kesal. Angel berbalik dan ingin bertanya pada ibunya. Namun, bahunya ditahan sang kakak. Untuk kali ini saja, aku mohon turuti kata-kata kakakmu ini. Kata-kata Radir benar-benar menghentikannya. Dengan ekspresi Radir yang tidak pernah Angel lihat sebelumnya. Kata-kata tersebut bagaikan sebuah borgol kairoseki yang terbokol di tangannya saat ia ditangkap oleh musuh bajak laut Kuja dulu saat umur 13 tahun. Namun bukan hanya kata-kata itu saja yang menghentikannya. Aku tidak dapat bergerak. Hosuku Haki, ya kumam Angel. Berdiri dengan ekspresi lemas sehabis dihantam Hosuku Haki milik Radir. Kemudian terdiam dan menangis pelan, kemudian berjalan memeluk kakaknya. Sadar bahwa untuk kali ini kakaknya marah atas keegoisannya. Angel mungkin kuat dan sering bertarung dengan banyak orang dewasa saat dia berlayar dengan bajak laut Kuja. Namun, untuk menghadapi amarah sang kakak merupakan hal yang sangat menakutkan untuknya. Maaf ya kakak, kau marah ya, ucap Angel di tengah isak tangisnya. Sebagai seorang kakak, Radir sedikit menyadari sikapnya yang berlebihan. Menghantam adiknya dengan aura sang raja merupakan hal yang memang sebelumnya tidak terpikir oleh Radir. Namun apa daya,
Radir paham bahwa kebahagiaan ibunya merupakan hal yang harus dia pertimbangkan saat itu. Menanyakan sosok sang ayah kepada sang ibu juga bisa mengganggu kesibukannya. Lalu merasa bersalah, Radir menenangkan adiknya. Maaf ya, aku hanya tak ingin kau mengganggu ibu. Aku mengetahui hal ini bukan dari ibu, ataupun dari anggota suku Kuja lainnya. Jadi ibu dan lainnya tidak tahu soal ini. Sudahlah, lebih baik kita tidur. Maaf ya, ucap Radir sambil mengelus kepala adiknya. Tidak mau, aku akan lapor pada ibu kalau kau membentakku. Balas angin merengek Maja. Ayolah, maafkan aku, oke? Aku janji aku akan tangkapkan monster laut yang besar untuk kau makan. Rayu Radir. Tidak, kalau kau ingin aku maafkan, tolong ajari aku Hosuku Hashi. Jawab Angel ketus. Baiklah, tapi maafkan aku ya. Mari kita pergi tidur, mohon Radir. Baik ya. Sementara itu, di teras istana Kuja, Hancock termenung menyadari bahwa dia terlalu lama menyembunyikan kenyataan dari kedua anaknya dan Luffy. Dia sadar bahwa merahasiakan identitas Luffy dari anaknya selama itu merupakan hal yang salah. Namun juga memberitahu mereka merupakan hal yang menurut Hancock hal yang kurang tepat. Di sisi lain, Hancock juga merasa bodoh karena tidak memberitahukan kehamilannya kepada Luffy. Apalagi menurut Hancock, Luffy bukan tipe orang yang peduli akan keluarga karena kebiasaan Luffy yang menolak ajakan Hancock untuk menikah. Namun memberitahu Luffy soal anaknya yang sudah umur 14 tahun pun merupakan hal yang berbahaya bagi Luffy maupun anaknya. Jika pihak angkatan laut atau musuh Luffy tahu bahwa sang raja bajak laut punya keturunan. Kau belum tidur kakak? Kehadiran Sandersonnya mengagetkan Hancock. Dia melihat adiknya berjalan pada malam itu mampirnya. Kau memikirkan Luffy ya kakak? Tanya Sandersonnya penuh selidik. Apakah akhir-akhir ini pikiranku gampang ditebak ya? Hahaha, jawab Hancock untuk bahu muri. Ada apa? Kau ceritakan padaku. Begini senior. Aku memikirkan apakah keputusanku salah untuk merahasiakan soal Luffy kepada Raja saat ini. Memang mereka sepertinya bertumbuh besar tanpa masalah walaupun tidak mengenal sosok ayah. Namun apakah lebih baik begini? Kau terpikir untuk memberitahu mereka soal identitas ayah mereka? Bagaimana ya? Aku memang belum pernah menjadi seorang ibu seperti kakak. Namun lebih baik mereka tahu bahwa mereka punya ayah. Ya walaupun ayahnya merupakan kriminal yang sudah mengeluarkan perang besar 4 tahun yang lalu. Tapi Jawab Hancock ragu. Ada apa kak? Tanya Sonya heran. Tapi masalahnya, Luffy pun tidak tahu kalau dia punya anak. Sandersonnya terbelalak, bagaikan ada pukulan yang tersarang perutnya. Apa? Hehehe, aku salah ya? Jawab Hancock dengan polos. Kita beralih ke kota di belahan laut bagian timur, di mana bajak laut Mugiwara Murushi sedang berlangsung. Di suatu tempat di Esbo, di Lumieto, di sebuah bar. Apa aku yakin Luffy? Ya, aku rindu suasana Greenland. Dan ada seorang juga yang ingin aku temuin di sana. Siapa? Nanti kau juga tahu Zoro. Di tengah percakapan itu, Nico Robin datang dengan membawa kantong belanjaan dan mengendong anak laki-laki berumur 3 tahun dan diikuti seorang anak laki-laki berumur 6 tahun. Kedua anak itu adalah anak hasil pernikahan Robin dan Zoro 7 tahun yang lalu. Anak pertama yang bernama Roronoa Yasuragi dan yang muda anak perempuan bernama Nico Bonte. Hei Robin, habis belanja ya? Beli makanan tidak? Tanya Luffy penasaran. Paman Luffy kerjanya makan saja ya? Cetus Yasuragi. Yasu, kau harus tahu bahwa ada pepatah mengatakan, jika kau lapar, maka makanlah. Balas Luffy dengan gaya sok bijak. Woi Luffy, berhentilah mengajari anakku hal yang tidak-tidak. Sahut Zoro, kau pasti lelah. Belanjaannya biar aku yang bawa. Baiklah, ucap Robin. Dan oh ya, tadi aku bertemu Sabo sebelum kemari. Dia bilang ingin berbicara denganmu. Namun saat aku ajak kemari dia menolak. Katanya dia menunggu saya di kapal. Wah, Sabo ya? Ya sudah, ayo kembali ke kapal. Sementara itu, di sebuah jalan menuju dermaga, terlihat Sanji dan Nami sedang berjalan bersama menuju ke kapal setelah habis berbelanja. Setelah pernikahan mereka 5 tahun yang lalu, Nami menolak untuk hamil sampai dia menyelesaikan peta dunianya. Namun sekarang Nami sudah hamil karena iri Zoro dan Robin yang sudah mempunyai 2 anak. Dan Usopp yang sudah mempunyai anak dari Kaya. Apa yang ingin Luffy lakukan lagi di Grand Line? Pikir Nami penuh selidik. Mungkin Luffy ingin mengunjungi Vivi di Alabasta. Atau mungkin dia ingin ke Water 7 mengunjungi Iceberg. Balas Sanji ikut penuh selidik. Namun kau tahu sayang, kenapa kali ini kau sangat penasaran dengan keputusan Luffy? Memangnya kenapa? Tanya Nami heran. Ya, maksudku sayang, kau dan si Marimo sudah seperti wakil kapten di Tusan Suni. 15 tahun kita berlayar bersama, hanya kau dan si bodoh itu yang tak pernah komplain lebih dengan apa yang keputusan Luffy. Namun kali ini malah kalian berdua kompak heran dengan keputusan Luffy. Saking kompaknya kalian malah membuatku cemburu, balas Sanji dengan lebay. Jangan bodoh sayang.
Aku sudah menganggap Zoro dan Luffy seperti adikku sendiri, jadi aku tahu mereka. Kau juga menyadarinya kan, kalau Luffy seperti menutupi sesuatu, balas Nami penuh selidik. Ayolah sayang, kau tahu kan, Luffy merupakan tipe orang yang kurang pandai dalam berbohong, apalagi menutupi sesuatu. Aduh, itu tidak terpikirkan. Sepertinya kau telah meremehkan Luffy, sayang. Di tengah kelutnya diskusi suami istri itu, Luffy, Zoro, Robin, dan kedua anaknya datang menghampiri mereka. Woi, Sanji, Nami, teriak Luffy. Panjang umur lu, baru jadi topik pencerahan. Orangnya sudah nongol, cetus Sanji. Robin, kau baru belanja apa? Panggil Nami. Woi, mari mau bodoh. Kau pasti tidak menemani Robin Chang berbelanja ya? Dasar pendekar pedang dungu. Wanita kau disuruh belanja sendirian. Apalagi bawa anak seperti itu. Dasar suami tidak berguna, ucap Sanji kesel. Urus saja urusanmu, koki bodoh. Ini juga permintaan Robin sendiri, balas Zoro kesel. Hei, ayolah, kalian sudah punya anak. Berhentilah memulai pertengkaran, tidak perlu, potong Nami. Tapi Nami-san, tidak ada tapi-tapi. Istrimu, aku, atau Robin, bentak Nami. Ingat ya, Su, kau tidak boleh bodoh seperti pamanmu dan ayahmu, sambung Nami. Dan juga jangan mesum seperti paman Sanji, sambung Zoro. Apa katamu, Marimo? Bertak! Pukulan tersebut menghantam kepala Zoro dan Sanji, dan juga membuat benjol kepala mereka. Yasugari, anak laki-laki yang mempunyai rambut raven seperti ibunya, namun mempunyai wajah seperti ayahnya, hanya tertawa melihat tingkah ayah dan pamannya setiap hari. Ya, karena berhubung ayah dan ibunya merupakan buronan seperti pamannya, keputusan tetap berlayar merupakan keputusan terbaik daripada menetap. Begitu pula keputusan yang dibuat oleh Nami dan Sanji, dan keputusan yang dibuat oleh Usopp dengan meninggalkan anaknya Arizon dan Kaya di kampung halamannya. Hahaha, sudahlah, ayo kita ke kapal, ucap Luffy. Baik kapten, teriak semuanya. Di Dusun Sunny, terlihat kesibukan yang dilakukan oleh kru bajak laut Mugiwara, Usopp, Bellamy, dan Franky yang sedang sibuk menyiapkan keberangkatan. Kuzan yang sedang tertidur sebelah Chopper yang sedang sibuk membuat ramuan obat. Brock yang sedang sibuk mengasah pedang solidnya, dan Sabu sang tamu yang duduk di pinggir kapal memandang lautan. Sabu-san, jika aku boleh bertanya, apa keperluan kau datang menemui kapten? Tanya Brock. Ya, bisa dibilang aku rindu adikku, dan juga ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan dengannya, jawab Sabu. Oh ya, kalian ingin kembali ke Greenland ya? Begitulah Sabu. Luffy bilang ingin menemui seseorang. Ya, sebagai kru aku hanya ikut saja. Berhubung aku masih seorang buronan, lagi pula bertualang bersamanya menyenangkan, jawab Usopp di tengah sibukannya. Loh, memangnya kalau kau bukan buronan lagi, kau memutuskan untuk tidak ikut Luffy lagi? Ya, tidak juga sih. Maksudnya begini, kakaknya Luffy, potong Chopper. Sejak beberapa tahun yang lalu, sistem kelompok bajak laut kami sedikit berubah, karena ya anggota kami sekarang ada 18 orang, dan beberapa di antaranya merupakan kapten suatu kelompok bajak laut. Namun setelah bergabung, otomatis kapten bajak laut tersebut harus meninggalkan kru mereka karena tidak mungkin untuk berlayar dengan membawa anak buah mereka dengan ukuran Sunny seperti ini. Penjelasan Chopper sedikit membuat Sabu bingung. Pria yang berambut kuning dengan topi bundarnya dan setelan jas hitam kayak pasukan revolusioner ini mencoba menangkap penjelasan makhluk yang dia sangka rakun ini. Lalu yang membuatnya berbeda apa? Tanya Sabu. Rusa kutub berumur 30 tahun ini yang sama sekali tidak terlihat 31 tahun dengan kulit super tebal dan paras tambah imut ini pun melanjutkan penjelasannya. Karena itu, Luffy memutuskan bahwa jika mereka mau bergabung dengan kami, kelompok mereka tidak boleh bubar. Jadi mereka memakai bendera bajak laut kami di kapal mereka dan berpetualangan terpisah dengan kami, namun tetap saling berkomunikasi untuk saling meminta bantuan atau bertukar informasi. Jadi lebih tepatnya, ada 9 kelompok bajak laut yang bergerak memakai bendera bajak laut topi jerami, sambung Franky. Super! Kekagetan Sabu beralasan. Jenderal pasukan revolusioner ini tidak pernah melihat kibong dengan bentuk seperti Franky. Tambahan 3 meriam di sisi tangan kanan dan kiri Franky dan juga bagian punggung Franky yang sudah dipasang mesin turbo yang mengizinkan Franky terbang lebih pantas. Ya, lebih pantas daripada saat ia terbang menggunakan Cop Debu. Tenang, aku Sibong. Tidak sepenuhnya robot. Bukannya dulu kita pernah bertemu di Dressrosa ya? Dulu dirimu tidak seperti ini. Maksudku bentukmu lebih manusiawi. Hahaha, kau sangat pintar memuji seorang pria. Pria atau seorang musuh, potong Bellamy. Pria yang dulu dijuluki Ballet of Dressrosa dan juga mantan anggota bajak laut Don Quito Family. Ini terlihat sangat berbeda dari 12 tahun yang lalu, dengan rambut seleher dan codet yang melintang dari perut ke bagian leher bekas pertarungan 4 tahun yang lalu, dengan baju rompi tanpa lengan dan celana jin abu-abunya sambil merokok cerutu. Dia menjadi pria yang sedikit terlihat dewasa. Bagaimana persiapan kita? Tanya Franky. Tenang, semua siap.
Kita tinggal menunggu yang lain dan berangkat, jawab Bellamy. Lalu Sabo, apakah sempat berbicara dengan Luffy sebelum kami berangkat? Tanya Usopp. Tenang saja, aku akan menumpang kapal kalian sebentar, jawab Sabo. Tidak beberapa lama, datanglah rombongan Luffy dan yang lainnya. Woi, Minna, teriak Luffy. Kalian sudah datang rupanya, ucap Usopp. Hai Luffy, lama tidak berjumpa. 4 tahun ya, sapa Sabo. Hai Sabo, apa kabar? Apa yang mau kau bicarakan? Teriak Luffy sambil berlari mengeluk Sabo. Nanti saja dibahasnya. Lebih baik kau siapkan untuk berangkat dahulu, ya Sabo. Kau sanggup memandu kapal Nami? Tanya Luffy. Jangan anggap aku lemah. Aku mungkin sedang hamil tua. Namun dibandingkan dengan New World, untukku cuaca Greenland itu masih biasa saja, jawab Nami ketus. Woi Nami, kau lagi hamil, ingat, jatuh Usopp. Kau usah so baik kau Usopp, balas Nami. Apa masalahmu sih? Kau bagaimana Sabo? Kau ingin ikut petualangan denganku? Tanya Luffy. Tidak, aku hanya menumpang saja sampai di satu pulau di wilayah Greenland. Baiklah, ayo semuanya, kita berangkat ke Greenland, teriak Luffy. Siap, Kapten.